Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mengambil hikmah lah di ulang tahun Perindo yang ke-8, dihadirin Presiden Jokowi. Ada hikmah besar yang bisa saya ambil di situ. Di situ terlihatlah miniatur NKRI yang bineka. Banyak beragam suku, agama, bisa duduk bersama. Semua tujuannya apa? Ingin membangun negeri ini lebih baik. Ingin menjaga kesatuan NKRI yang bineka. Tanpa perlu ada penonjolan agama atau penonjolan etnis tertentu. Kita semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama setiap warga negara. Tidak boleh karena perbedaan agama menghalangi warga negara untuk berbuat baik buat negeri ini. Atau karena perbedaan suku tidak berhak berbuat sesuatu untuk negeri ini. Mari kita sama-sama bersatu. Negeri ini negeri Pancasila. Dalam negeri ini banyak beragam agama, banyak beragam suku. Kita wajib menghormati. Tidak boleh di antara agama itu saling mengkafirkan. Karena kita kembali ke azas Pancasila. Kalau kita masih memandang kelompok yang sebelah itu kafir, berarti Anda juga mencederai Pancasila. Bagaimana Pancasila itu bisa kokoh kalau di antara kita saling membedakan agama, terus melarang orang untuk berbuat sesuatu mengabdi untuk negeri ini. Di situ saya suka sekali dengan sosok Presiden Jokowi. Dia mengayomi semua warga negara, mengayomi semua partai yang sudah disahkan oleh negara, tanpa perlu berpihak atau mendiskreditkan. Terlepas Jokowi itu juga dari Partai PDI. Hadir di situ tokoh PDI, Hasto. Hadir di situ dari Golkar. Tapi Jokowi memberi spirit untuk Perindo supaya terus berkembang. Dan Jokowi juga menonjolkan di situ dengan beragama Perindo dipimpin oleh Pak Haritanu, dia non-muslim. Tapi dalam partai Perindo, ketua hariannya dipimpin oleh seorang tokoh agamais yang saya lihat sangat santun, Islam yang teduh, yang enak dilihat, dan benar-benar memikirkan NKRI. Itu adalah seorang Tuan Guru Bajang atau TGB, Zainul Majdi, ketua harian dia. Ada lagi ketua Dewan DPP Pertimbangannya Mahyudin. Dan beragam, itulah indahnya. Jadi kalau kita lihat dalam sisi Islam, Islam juga menjunjung tinggi keragaman. Islam tidak ingin memaksakan satu agama tertentu atau suku tertentu. Di era Nabi itu hidup berbagai suku. Ada Yahudi, ada kaum Majusi dan macam-macam. Ada agama beragam juga. Ada Yahudi, ada Kristen, ada dan lainnya. Dan ada di beberapa khalifah itu, beberapa pejabat setempat itu juga non-muslim, juga bisa mengabdi. Bahkan yang ikut berperang kepada Nabi itu juga banyak yang non-muslim. Ada malah dari Yahudi. Bahkan ada, kalau nggak salah, ada dari etnis Hindia yang beriman Hindu. Kita lihat lagi peperangan Karbala Imam Husain itu. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ikut kepada Al-Husain berperang apa? Untuk menegakkan keadilan. Jadi misi kenabian itu keadilan. Nabi tidak pernah membawa satu identitas agama tertentu. Kenapa? Itu tidak boleh. Karena Nabi diutus untuk semua manusia. Di situ banyak beragam suku dan agama. Kita semua sepakat. Semua agama itu ingin menegakkan keadilan. Perbedaan nama agama itu hanya ada pada manusia. Di sisi Tuhan semuanya satu. Semua ingin menuju kepada kebaikan. Jadi kita tidak perlu ada sekat-sekat agama untuk orang mengabdi di negeri ini. Andai kan kalau ada yang di sini katanya mayoritas muslim, bukan hal yang haram jika kita dipimpin oleh seorang yang baik, yang bisa menegakkan keadilan, yang bisa mensejahterakan rakyatnya, sekalipun dari agama Kristen atau Hindu atau Buddha, tidak ada masalah. Daripada kita dipimpin seorang yang muslim tapi tidak berkeadilan, tidak mensejahterakan, bahkan koruptor. Berapa banyak kita lihat pemimpin kita saling berganti, pejabat, semuanya beragama Islam, tapi mereka tidak mementingkan rakyat, mereka mementingkan diri sendiri. Mereka mengkorupsi, mereka menumpuk harta karun. Ini Islam, apa harus memilih pemimpin gitu? Janganlah. Dalam pandangan Islam, seorang muslim adalah terhormat karena keimanannya. Namun, selain orang-orang non-muslim juga memiliki martabat dan hak untuk hidup bila dipandang dari sisi kemanusiaannya. Keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kelayakannya. Islam tidak membedakan agama, ras, etnis, warna kulit, dan lainnya dalam menjalankan keadilan.
Jadi setiap orang itu punya hak sesuai kelayakannya. Kita lihat kelayakannya, bukan agamanya, bukan etnisnya. Kalau emang ada etnis, maaf, di sini ada Tionghoa atau ada siapa, Arab kayak juga, tapi yang benar-benar nasionalis, yang tidak menonjolkan etnisnya. Kita ini semua sudah di Indonesia, jadi tidak perlu kalau ada etnis Tionghoa untuk menjadi pemimpin di sini, membawa etnis Tionghoanya, nggak perlu. Atau membawa identitas agamanya, nggak perlu. Karena dalam bernegara itu apa? Kita harus menghilangkan untuk sekat-sekat itu. Seperti halnya Anies juga. Saya mau kritisi dari Anies, kenapa? Kok terus ada stigma-stigma kearaban ini? Karena Aniesnya itu memanfaatkan etnis Arabnya. Banyak sebagian orang di sini masih salah pemahamannya, masih awam, menganggap Islam itu identik Arab. Dan Arab itu Islam, itu salah. Akhirnya Anies memanfaatkan etnis Arabnya, bergaya-gaya keislaman. Secara nggak langsung kalau saya menggunakan simbol agama, saya akan mencepelekan atau meniadakan. Yang saya khawatir apa? Pendukung Anies ini akan mencecah agama selain Islam. Dan terjadi sekarang ini, dari WA-WA itu, untuk mengangkat Anies, menonjolkan agama. Anies bukan representasi Islam. Ini akibat kesalahan yang dimanfaatkan oleh Anies. Kalau Anies mengatakan dia toleran semua, Anies menikmati dengan pendukungnya itu menggunakan politik identitas tadi itu. Akhirnya apa? Terjadi simbol negatif diarabkan. Nah, kenapa timbul negatif diarabkan? Saya agak melihat juga di bangsa ini, tolonglah kita melihat seseorang itu bukan karena etnisnya. Misalkan, dulu waktu Ahok, dia seorang pemimpin yang baik, yang tidak korupsi, yang membangun negeri ini. Tapi dijungkilkan, dituduhkan identitas agama sama suku, ini sudah tidak benar. Kalau emang Anies itu punya prestasi yang bagus, saya yakin didukung orang kok. Nggak usah membawa identitas agama, nggak usah bawa suku, rakyat akan memilih. Tapi emang saya harus akui ada kesalahan yang dari Anies juga menikmati pendukungnya, menonjolkan politik identitas tadi itu. Arab, kok kesannya kalau Arab itu layak dilekatkan Islam? Enggak. Arab itu kalau nggak ada Nabi Muhammad sampai ini hari jahiliyah. Bangsa yang paling berat itu dipikul oleh Nabi Muhammad. Kalau Musa memikul beban Firaun, Yesus menghadapi orang Yahudi. Yang terberat adalah Nabi Muhammad menghadapi bangsa Arab. Sampai dalam ayatnya itu ada loh, ayat Arab itu kuat dengan kemunafikan dan kekafirannya. Bayangkan aja, setelah tiada Nabi nggak lama, semua cucunya dibantai. Tapi ada sebagian pemahaman Anies menikmati identitas Arabnya dikaitkan Islam, dikit-dikit berbahasa Arab. Biar apa? Kalau berbahasa Arab itu supaya kesan dia Islami. Ini yang salah. Janganlah menggunakan suku untuk kepentingan sesaat, menggunakan agama untuk kepentingan sesaat. Hancur ini NKRI. Jadi yang tadi di Perindro, saya senang melihat itu ragam ada di Perindro itu. Pemimpinnya seorang Haritanu, ketua hariannya TGP. Ada lagi, saya punya teman ada juga di situ. Boyke juga pengurus. Mereka Muslim, ini yang saya suka. Hilangkanlah sekat-sekat ini. Siapa saja yang punya potensi, punya kemampuan untuk negeri ini, bisa memimpin. Bisa jadi Kapolri, bisa jadi Panglima, bisa jadi Menteri, bisa jadi Wakil Presiden, dan bisa jadi Presiden. Karena agama itu bukan penghalang untuk orang berbuat baik. Masa ada orang baik, orang hebat, contohlah, seperti kita tahu sejarah Mother Teresa. Dalam hidupnya berjuang untuk membantu orang-orang yang miskin, orang yang lemah. Sampai mati dalam keadaan miskin harta. Masa karena beda agama, saya mau katakan orang jahat, ini sesat ini. Tidak benar itu. Dan banyak lagi Gandhi, banyak lagi tokoh-tokoh yang hebat dari non-muslim. Terus mau kita katakan mereka orang jahat? Jangan. Tapi sementara kita punya banyak itu tokoh Islam yang bengis. ISIS kita lihat tuh, main potong-potong leher, pemimpin ISIS membunuh orang, menghancurkan orang. Terus apa mau kita bela karena agamanya sama? Enggak ada. Di sisi Tuhan tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan suku dan warna kulit. Kenapa? Karena Tuhan tidak beragama. Kenapa? Karena Tuhan tidak bersuku. Apa yang mau diminta sama Tuhan terhadap setiap makhluknya? Budi pekertinya, amalnya. Itu yang ditanyakan Tuhan. Jadi mau mereknya apapun, punya hak di negeri ini. Sekarang sudah bangga saya, ada seorang Kapolri dari non-muslim. Ini NKRI.
Indah kita bisa bersatu. Jangan kita pecah-pecah karena perbedaan suku dan agama. Dan itu ajaran Islam. Yang tadi saya kutip, keadilan dalam Islam itu apa? Setiap orang punya hak yang sama. Nggak mungkin dong, masa karena saya Islam cuma buruk, terus besok ada orang Kristen, dia baik, kita jungkilkan. Akal sehat nggak menerima. Ini orang cuma Kristen, beda agama, tapi perilakunya baik, akhlaknya baik, memajukan negeri, masa kita tolak? Ya orang gila dong. Jadi marilah, dalam NKRI ini, kita buang itu sekat-sekat suku dan agama. Tolong yang bersuku, tidak usah membanggakan suku asalnya. Tolong yang beragama, tidak usah mengklaim agamanya lebih hebat. Masalah keimanan hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita mau gitu, kenapa harusnya Tuhan, kalau emang karena agama, Tuhan mengutus Nabi, harus menunjuk satu golongan agama. Tapi faktanya Tuhan mengutus Nabi untuk semua manusia, semua Rasul. Yesus juga bukan untuk orang Kristen. Musa juga bukan untuk orang Yahudi. Nama Kristen, Yahudi, Islam ini kan nama dari pengikutnya aja. Dari Islam aja pecah lagi. Ada madhab Sunni, Syiah, Wahabi. Itu pun juga jadi Kristen, Katolik, Protestan. Itu juga dari Yahudi, banyak, Maronit, macam-macam. Jadi kita hilangkan stigma itu. Tolong saya minta juga. Kalau boleh saya saran kepada Anies yang saya juga sebagai etnis Arab, jangan bawa-bawa etnis. Nggak usah bergaya-gaya Arab lah di sini. Nggak usah terus pakai bahasa Arab supaya dikesan Islami, janganlah. Itu justru Anda apa? Melecehkan Islam itu sendiri. NKRI ini beragam suku, beragam agama. Mari kita jaga. Setiap orang punya hak yang sama. Tidak boleh orang baik dijegal karena beda agama atau sukunya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.